Nah, kita masuk sekarang ke generalized linear model, di mana tadi saya sempat sebut bahwa kita akan merelax atau kita akan mencabut komponen utama dari linear model gitu ya. Jadi asumsi pada komponen utama itu akan kita cabut. Nah, komponen yang pertama itu adalah random komponennya itu. Jadi sekarang si YI given XI bar ini ya, bukan lagi berdistribusi normal, tapi bisa apa aja gitu ya. Jadi some distribution. Nah, tapi kita nggak bisa se distribusi apapun kita ambil gitu, itu nggak bisa juga. Tapi kita pilih distribusi yang lumayan spesial, yaitu adalah some distribution from exponential family. Nanti akan kita bahas apa itu adalah exponential distribution family ya. Dan harusnya kalian juga sudah pernah mendapatkan dulu di statistika matematika ya tentang exponential distribution family. Nah, yang kedua tentang link antara random komponen dengan covariat ya. Nah, tadi kan yang kita punya kan adalah seperti ini. Ini sama dengan X bar I transpose kalikan beta. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi saya akan ubah ini bagian sisi kirinya menjadi seperti ini. Jadi G. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mencari sebuah fungsi link yang bisa menghubungkan antara min dari distribusi ini dengan si covariat gitu ya. Jadi ini G itu adalah si link functionnya. Atau seringkali juga bisa seperti ini ya. G inverse X bar I transpose beta. Nah, sama aja gitu ya. Nah, atau di buku-buku sering disebutnya bukan G inverse tapi F ya. Tapi F itu adalah G inverse sebenarnya. Nah, jadi kita akan memperumum. Nah, jadi kalau tadi di bagian linear model, Gx-nya itu adalah X ya. Jadi fungsi identitas. Jadi link function-nya itu fungsi identitas. Nah, namun kalau untuk generasi linear model, Gx-nya itu bisa fungsi apapun ya. Yang kita harus cari sih sebenarnya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana memperumum linear model jadi generalized linear model. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mencari link function. Nah, ingat bahwa si link function itu tuh G-nya ya, bukan si F, bukan si G inverse-nya. Tapi yang dimaksud dengan link function itu adalah si G-nya ya. Nah, misalkan Y given XI itu tuh adalah Bernoulli ya. Nah, Bernoulli distribution, jika Anda ingat, nilainya itu antara 0 atau 1 gitu ya. Jadi nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat, nggak mungkin minus. Bernoulli distribution tuh nilainya tuh antara 0 atau 1 dengan peluang masing-masing tuh ada gitu ya. Nah, yang mau kita bahas tuh adalah min dari ininya ya. Berarti mu X bar I itu adalah min ekspektasi dari ini. Nah, Anda ingat bahwa min dari distribusi Bernoulli itu adalah selalu berada di antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi min dari distribusi Bernoulli itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya menghubungkan ini X bar I dengan ini X bar I transpose beta gitu. Karena ini nilainya harus di antara 0 dan sampai dengan 1 ya. 0 sampai dengan 1, sementara ini nilainya bisa apapun ya. Bisa 100, bisa 20, bisa minus 20, bisa minus 7,5 ya. Jadi apapun, berarti kita harus mencari sebuah fungsi yang bisa menghubungkan ini dengan ini supaya kompatibel ya. Jadi supaya ini tuh kompatibel. Nah, apakah fungsinya? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian contoh kedua, seandainya YI given X itu adalah berdistribusi eksponensial dan minnya itu adalah apa? X bar I itu adalah min dari YI given XI ya. Nah, karena distribusi eksponensial, minnya itu selalu positif ya. Jadi nggak mungkin negatif ya. Dan nggak mungkin 0 juga ya. Jadi harus selalu positif. Nah, berarti kita harus bagaimana caranya mencari sebuah fungsi ini supaya dia kompatibel dengan ini XI transpose beta ya. Karena nilai ini tuh bisa apa aja nih. Bisa negatif ya, bisa 100, bisa
minus 100 bisa koma-komaan. Nah, tapi yang sebelah kanan itu maksudnya yang si mu-nya itu hanya bisa positif, dan kita bagaimana mencari fungsi g-nya itu ya. Lagi-lagi supaya kompatibel. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana mencari link function tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh kasus. Yang pertama, saya nanti dalam kuliah ini ada 3 contoh kasus. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama, yaitu tentang ini disease occurring rate. Nah, jadi di sini kita ingin mencari atau membuat sebuah model yang bisa menghubungkan antara waktu dengan banyaknya kasus pada waktu itu. Jadi kita punya datanya kita misalkan ada ini T1, Y1 ya. Dimana T1 itu melambangkan misalkan ini hari kedua misalkan. Kemudian T2 itu hari kelima misalkan. T3 itu hari ke-10 misalkan ya. Dan seterusnya gitu. Nah, misalkan kita punya N data ya. N data dimana YI itu adalah banyaknya kasus di waktu TI, sementara TI itu adalah waktu dimana terjadi kasus baru ya. Nah, kita ingin membuat model antara TI dengan YI ya. Nah, opsi pertama ya kita bisa saja bikin langsung linear model, yaitu adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 TI ditambah epsilon I ya. Nah, bisa saja kita bikin linear model langsung ya antara TI dengan YI. Nah, atau bisa saja kita bikin opsi 2. Opsi 2 itu adalah opsi GLM ya. Ini adalah LM. Ini ada opsi GLM. Nah, banyaknya kasus, kita tahu, kita pakai pengetahuan kita, banyaknya kasus given suatu waktu itu, kita tahu biasanya itu berdistribusi apa. Ya, jadi banyaknya kasus di suatu waktu tuh biasanya berdistribusi ini, Poisson. Dengan suatu parameter tertentu. Ya. Nah, kita cari min-nya, yaitu adalah YI given TI. Nah, min-nya itu adalah mu TI ya. Jadi min dari distribusi Poisson itu min. Nah, kita ingin menghubungkan antara mu TI dengan ini beta 0 ditambah beta 1 TI. Nah, gimana cara menghubungkan ini? Nah, salah satu caranya ya, bagaimana mencari fungsi G-nya? Ya, kita tahu bahwa si ini kan selalu positif, sementara ini tidak harus selalu positif ya. Oleh karena itu saya bisa lakukan seperti ini ya. Jadi saya misalkan link function-nya itu adalah log-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh memodelkan link function-nya. Jadi gimana caranya biar mereka berdua ini tuh adalah kompatibel ya. Kita bisa pilih fungsinya itu adalah fungsi len, karena mu TI kan selalu positif. Kalau kita len, nah dia jadi real value ya. Jadi bisa ini jadi kompatibel sekarang. Nah, semoga cukup jelas, dan pemodelan ini nih ya. Model ini nih, ini sebenarnya juga cukup make sense karena kita sering dari kalkulus ya, jika Anda ingat bahwa biasanya banyaknya kasus seiring bertambahnya waktu itu adalah pertumbuhannya tuh eksponensial ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau di kalkulus tuh biasa kita dapat fungsinya tuh seperti ini. Kalau fungsi eksponensial tuh seperti ini ya. Nah, kalau kita len, nah kita dapat len A ditambah. Nah, ini kan seolah-olah ini adalah bagian sininya nih. Kemudian len A itu adalah seolah jadi beta 0-nya, dan R itu adalah jadi beta 1-nya. Nah, jadi secara nggak langsung apa yang kita lakukan dengan GLM itu adalah seolah-olah seperti memodelkan ini ya. Ya, semoga cukup jelas ya.